Malam, Bapak dan Ibu semuanya. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak dan Ibu? Jelas, Pak, jelas. Oke, terima kasih, Pak Daulat. Aman. Oke, oke, Bapak dan Ibu semuanya selamat datang kami ucapkan gitu, nggih, karena sudah masuk di webinar Rumah Scopus, begitu. Ini adalah sesi yang dimana kita akan bertemu secara online, Bapak dan Ibu semuanya, selama 8 kali pertemuan, begitu. Acara formal kita adalah 8 kali, nanti setiap 2 hari sekali kita akan mengadakan webinar seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Tapi sangat kami sarankan, sama seperti di WA Group sudah kami sampaikan, kami sarankan Bapak dan Ibu bisa mengakses untuk melihat video-video materi di website Rumah Scopus, di website kami. Silahkan Bapak dan Ibu bisa dilihat dulu videonya, begitu bisa dipahami dulu materi-materi di sana. Maka nanti setiap sesi kita nanti akan berubah menjadi sesi diskusi, gitu. Jadi apapun yang Bapak dan Ibu masih kurang paham atau yang mungkin masih kurang jelas di video materi website kami itu bisa langsung ditanyakan saja, begitu. Nah, di sini saya perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Novan Adil Polat, begitu. Saya salah satu trainer di Rumah Scopus. Mohon bisa dipanggil Mas Novan saja, gitu, karena belum berkeluarga, nggih. Ada juga nanti ada Mbak Hanifah, Bapak dan Ibu, yang menemani Bapak dan Ibu selama 8 sesi ke depan, begitu. Selain kami berdua, nanti juga tetap diawasi oleh Pak Joy sendiri sebagai founder dan presiden Rumah Scopus Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Nanti insya Allah akan memberikan sedikit pembukaan untuk acara webinar 8 sesi ini. Begitu. Nah, ini kami sangat sarankan Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu yang belum berhasil login untuk ke akun website kami, bisa mengikuti video tutorial yang sudah kami siapkan di WA Group itu, bisa dilihat. Atau kalau boleh saya praktekkan seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung buka saja video ataupun website Rumah Scopus langsung ke rumahscopus.com. Seperti ini. Boleh di HP, boleh di laptop, langsung diketikkan saja rumahscopus.com. Begitu. Nanti Bapak Ibu semuanya nanti akan langsung muncul tampilan seperti ini dan Bapak dan Ibu bisa langsung login dengan akun yang sudah didapatkan saat pendaftaran kemarin. Jadi di sini ada di pojok kanan atas, ada pilih sign in, silakan langsung diklik saja dan Bapak Ibu bisa langsung menuliskan, mengetikkan, saya sarankan copy paste saja email dan password yang diberikan saat pendaftaran kemarin dari admin, begitu nggih. Jadi langsung saja login, nanti Bapak Ibu langsung memiliki akses penuh untuk website Rumah Scopus dan salah satunya mendapatkan materi-materi berupa video. Di sini kita bisa langsung akses kelas online Rumah Scopus. Silahkan diklik. Semua materi yang ada di Rumah Scopus kami buat videonya di sini. Silahkan Bapak dan Ibu. Saran saya ini dibuat per materi, nggih. Jadi kalau bisa dari awal dulu, terus nanti masuk ke Scopus ini, terus tingkat jumlah tujuan sampai terakhir nanti Bapak dan Ibu papernya siap, begitu. Dan ini adalah per sesi. Jadi kalau bisa tidak lompat-lompat, nggih. Karena contoh kalau ini belum selesai, maka tidak bisa lompat ke materi selanjutnya. Seperti itu. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan Bapak dan Ibu? Sudah berhasil login semua? Sudah Sudah nggih? masuk. Baik, terima Sudah kasih. nonton Jadi videonya. mohon izin, mungkin jika kalau ada yang belum berhasil bisa langsung kontak ke admin kami untuk terkait dengan akun website Rumah Scopus ini, Bapak Ibu. Karena semua materi ada di sini. Saran kami memang silahkan dilihat dulu materinya. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di webinar kita setiap sesi itu, Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau begitu Bapak dan Ibu semuanya tanpa berlama-lama, oh ya saya harus ingatkan juga bahwa webinar kita malam hari ini adalah sesi santai tapi fokus, begitu nggih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus menggunakan pakaian-pakaian yang formal gitu.
Yang bapak-bapak mau pakai sarung juga nggak ada masalah, silahkan, kaosan nggak ada masalah, gitu. Karena di sini kita ingin menulis Bapak dan Ibu, bukan ketemu pejabat dan seterusnya, jadi sesantai mungkin, gitu, oke. Jadi nggak perlu terlalu kaku di sini, begitu. Nah, tanpa berlama-lama, supaya kita tetap semangat dalam menulis dan juga tidak terlalu malam nantinya, kita akan langsung mendengarkan pembukaan dari Pak Jo dulu, Bapak dan Ibu semuanya. Mohon bisa diperhatikan dan kalaupun ada yang ingin sedikit-sedikit tanya-tanya gitu juga boleh, gitu, nggih. Jadi silakan Bapak dan Ibu kita sapa dulu. Apakah Pak Jo sudah datang? Halo, selamat malam Pak Jo. Ya, Assalamualaikum semuanya. Selamat Oke, malam, Mas. Waalaikumsalam. Oke, langsung mulai. Yuk, boleh. Oke, siap. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu semuanya, kita langsung dengarkan Pak Jo untuk pembukaan. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan puji syukur kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita pada malam hari ini. Tholabul ilmi, belajar bagaimana kawan-kawan semuanya bisa menumbangkan Scopus ya. Kawan-kawan semuanya, sesi ini kita desain persis bagaimana camp juga. Jadi camp kalau di pertemuan di rumah atau di mana saja itu camp 3 hari, kemudian kalau di online kan kurang lebih 8 kali pertemuan seperti ini. Materinya sama apa enggak? Sama, Bapak dan Ibu. Cuma yang membedakan adalah kalau pertemuan online itu kita siapkan video seperti yang disampaikan Mas Novan tadi, kemudian kita juga siapkan interaktif. Kita ketemu selama 8 kali pertemuan. Jadi pertemuan-pertemuan ini kita desain diberi jeda setiap hari. Harapan saya kawan-kawan semuanya kalau tidak selesai, tentu kawan-kawan semuanya akan bertanya atau mungkin ada masalah yang harus diselesaikan pada sesi yang kemarin langsung ketemu dengan Mas Novan atau Mbak Hanifah. Sehingga kawan-kawan semuanya ketika masuk ke sesi berikutnya tentu sudah siap dan bisa lancar untuk mengikuti sesi yang berikutnya. Kawan-kawan semuanya desain ini sudah kita uji coba sampai, kalau ini sebetulnya setelah pandemi ya, kita ke 43. Sebelum pandemi itu banyak sekali sampai 300-an untuk online tuh, sampai 300-an bed. Cuma kita ulangi lagi karena pandemi ini ada videonya, kalau dulu nggak ada videonya, ini ada videonya kita mulai sekarang sudah 40 ke 43 ya, 43. Nah, yang membedakan berikutnya adalah kalau camp ketemu muka itu bisa saling memberi motivasi, bisa kita saling cek and recheck tentang ketercapaian masing-masing peserta. Nah, kalau online seperti ini, kami tidak bisa memaksa, kecuali hanya bisa menyarankan. Karena kita nggak pernah ketemunya secara online. Maka untuk mengatasi itu, nanti setiap pertemuan itu kita kasih yang namanya ketercapaian. Misalnya pada pertemuan pertama ini adalah judul. Berarti kawan-kawan semuanya sudah fix judulnya. Nanti berikutnya mencari referensi, misalnya 100, berarti semuanya harus dapat referensi 100 yang terbaik sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi ketercapaian itulah yang nanti mudah-mudahan mengurangi, ya kalau tidak bisa menghilangi hambatan ketercapaian, minimal kawan-kawan semuanya itu tahu target setiap sesi. Ya. Oke, sebelum masuk ke sana kawan-kawan semuanya, desain dari kelas online ini sama dengan camp, yaitu targetnya adalah selesai papernya. Apa buktinya selesai paper? Bukti selesai papernya adalah disubmit atau dikirim ke jurnal tujuan. Oke?
Tidak ada disertasi yang baik. Tidak ada tesis yang baik. Tesis yang baik, disertasi yang baik adalah yang diujikan, ditandatangani promotor, kemudian diujiankan. Itu tesis yang baik. Itu disertasi yang baik. Paper juga sama. Paper yang baik adalah paper yang disubmit. Walaupun Bapak Ibu bahasa Inggrisnya kelas dewa, risetnya ratusan juta, tapi kalau nggak disubmit, namanya paper nggak selesai. Jadi kesamaannya antara online dengan offline adalah targetnya sama. Ya, Bapak Ibu, yaitu di pertemuan ke-8 adalah submit. Dengar semua dengan kata-kata saya, Bapak Ibu? Dengar semua? Benar, Pak Ju. Apakah sepakat dengan apa niat kami? Sepakat. Oke, saya minta tolong buka kamera semuanya. Kalau nggak keberatan. Ayo, sepakat dah? Minta tolong. Sepakat. Sepakat ya? Oke. Jempol. Mana coba? Yang nggak buka kamera berarti cuma observer. Nah. Ya, percaya sama saya. Nggak ada resikonya submit itu. Ada loh yang takut submit itu ya ada. Terus yang ditakuti itu apa gitu loh. Udah ada resikonya kok. Bayar ya ora kok gitu loh. Di reject pun ya ora digebuki. Gitu. Ke submit ke ya takut tuh loh. Ya. Oke. Nih, kalau siap sepakat semuanya, sekarang saya tanya Mas Ipan sama Mbak Hanifa. Siap mendampingi sampai selesai, Mas Ipan, Mbak Hanifa? Siap, siap. Siap? Insya Allah siap, Pak. Sampai submit ya? Sampai submit ya? Siap, Nih, siap. Bapak Ibu, anak dua ini Pak, Nopan sama Hanifah nih, kalau sudah mau menjadi asistennya Pak Ju, itu syaratnya cuma satu. Apa syaratnya? Bisa menyelesaikan 1 hari 1 paper. Anak dua itu kalau suruh membuat 1 paper, 1 hari bisa 1, Pak. Bidang apa Mas Iman? Insya Allah kalau sekarang semua bidang bisa. Nah, Hanifah bisa semua bidang Hanifah? Insya Allah, Bapak. Pak Nanda, bidang apa Pak Nanda? Militer, Pak. Militer, bisa enggak Mas Iman? Militer? Bisa, bisa, bisa. Oh, lah. Ada enggak referensi terbaik militer Mas Iman? Kayak banyak sih, kalau sekarang banyak sih. Wah, Pak Nanda pernah enggak ada kesulitan mencari referensi terbaik tentang militer? Iya, Pak. Nah, Terutama terkait dengan reserve komponen militer, riset komponen militer Mas Iman. komponen cadangan militer. Banyak enggak Mas Iman coba? Berapa ribu tuh? Padahal butuhnya cuma 50 yang terbaik tuh. Itu urusan siapa Mas Iman kalau sudah mencari referensi? Sudah ada alatnya. Ada tuyulnya. Bapak Ibu, kalau sudah ada tuyulnya, nggak usah bagusi sok cerdas dari tuyul, Pak. Wes, kalau sudah ada kalkulator dalam bisnis, Pak, nggak usah sok cerdas dari kalkulator. Oke? Nah, coba cek siapa yang bahasa Inggrisnya jongkok di sini. Coba boleh tahu. Ada enggak yang bahasa Inggrisnya jongkok? Iya, Pak. Weh, baru 1 orang. Yang lainnya bagus-bagus lah, ya toh? Jongkok, Pak, jongkok. Duduk, Pak, duduk. Nggak jongkok lagi, udah duduk. Kalau bahasa Inggris urusan apa, Mbak Hanifah? Urusan siapa, Mbak Hanifah, kalau bahasa Inggris? Ada tuyulnya juga, Bapak. Ada tuyulnya. Jadi Bapak Ibu tuh, kalau bahasa Inggrisnya jongkok, cocok Pak ketemu saya, Pak. Jadi nggak usah silo. English is not everything, Pak, sekarang, Pak. English just something. Karena apa? Ada tuyulnya. Asik tak, Pak?
Yes, apalagi citasi, apalagi template, apalagi kehabisan kata-kata. AI jalan nanti Mas Ivan. Ada AI-nya Mas Ivan toh? Ada toh? Dikit-dikit. Nah, nanti kalau bawahnya, ini apa lagi ya? Kalimat apa lagi ya? Ada tuyulnya. Gitu. Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Oke, kita sepakat dulu ya. Di hari ke-8 pertemuan, targetnya adalah submit ya, Bapak Ibu ya. Oke, mana hadiahnya Mas Ivan? Siap, Boleh? siap. Mana hadiahnya? Tadi dulu, biar tahu Pak itu. Ada hadiahnya di sini. Bukan iseng-iseng berhadiah. Kita bisa perjuangkan dapat hadiahnya ya. Hadiahnya adalah tumbler termahal sedunia dan akhirat. Mana tumblernya? Nanti dikirim ke rumah Bapak Ibu. Ya. Nanti begitu submit, komplit, submission sukses, screenshot, tepuk tangan semua, kirim tumblernya ke rumah. Agak jangan terlalu dekat, biar kelihatan. Itu kan? Tumbler termahal sedunia. Nanti sampai ke ruang kerja atau rumah Bapak dan Ibu semuanya. Tergantung Bapak Ibu mau kemana ya. Kita kirim ya. Ini ada berapa orang pesertanya Mas? Mbak Nifa ada berapa orang Mbak Nifa? Kurang lebih 24, Bapak. 24. 24 bisa enggak menjadi 24 tumbler? Insya Allah bisa. Oke. Berarti itu syaratnya pertemuan ke 8. 8. 8. Ya. Jadi Bapak Ibu, tangga sudah kami siapkan, ke-8 itu tangga 1 hari ini harus judul selesai semua. Kemudian hari pertemuan kedua apa Mbak Nifa? Pertemuan kedua pencarian referensi, Bapak. Mencari referensi, semua harus dapat. Ketiga apa Mbak Nifa? Alat. Alatnya harus kompatibel. Kalau Bapak Ibu alatnya ada kompatibel, perbaiki komputernya. Pak Ju nggak usah ikut kalau perlu, kalau alatnya nggak kompatibel. Karena ini 60%, ini tuyul semua, Pak. Ya, nanti laptopnya ganti aja, beli baru. Apa nih, Bu Tuti nih. Nanti dibantu juga untuk merekomendasi jurnal yang akan. Nggak usah rekomendasi, Pak. Ada 44.000, Bu, jurnal tuh. 44.000 jurnal menunggu tulisan kita semua. Ya, Bapak Ibu, jangan mimpi ya, jurnal itu butuh kerjasama. Nggak ada, Pak. Itu malah menyalahi, Pak. Misalnya jurnal Q1 kerjasama dengan kampus Bapak Ibu, terus untuk publish ke situ ada kerjasama. Nggak ada, Pak. Ya, yang dibutuhkan jurnal adalah kualitas tulisan yang memberikan kontribusi hebat. Ya, bagaimana nanti memunculkan kontribusi nanti ditunjukkan oleh anak-anak. Ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, karena terus terang saya belum ada referensi jurnal yang saya akan setuju. Beres Bu, yang penting ikuti aja. Bu, Tuti, Bu, ikuti aja. Jadi jurnal itu makhluk goib. Scopus juga makhluk goib. Ya, ikuti aja. Ada 44.000, ya, banyak sekali. Nanti Bapak Ibu akan kewalahan sendiri menerima tawaran mereka. Kalau sudah terampil membuat tulisan paper terindeks Scopus, ya. Begitu ya, kawan-kawan semuanya. Bu Tuti, siap ya Bu Tuti? Oke, terima kasih Bu Tuti ya. Oke, yang berikutnya, saya berpesan ya, Bapak Ibu, berpesan. Oke. Webinar ini adalah webinar mahal, Pak. Bapak Ibu kalau nanti ketemu 8 kali pertemuan baru merasakan, Pak. Pertemuan ini adalah pertemuan mahal, Pak. Maka saran saya, Pak, betul-betul longgarkan waktu yang sudah terjadwal tuh. Ya, longgarkan, Pak. Karena ini mahal sekali dan kawan-kawan semuanya nanti kalau sudah berhasil, kemarin saya dapat dari Pontianak, ada orang yang kenal saya, kemudian dia, saya alumni Rumah Scopus loh. Terus chat sama saya, itu teman saya yang enggak ikut saya itu. Tapi dia bilang, ini alumni Rumah Scopus. Kenapa alumni Rumah Scopus? Sudah tembus 5 Q1, Pak, dalam setahun, Pak. Setahun 5 Q1, Pak. Masya Allah. Itu senangnya seorang guru itu kalau ada pesertanya itu berhasil, itu luar biasa. Itu meluluhkan hati saya, ya, meluluhkan, melelehkan
semua impian saya. Jadi kawan-kawan semuanya ikut aja, ya. Luangkan waktu, jangan disambi kalau bisa, ya. Wong yo ketemu nggak perlu mandi yo nggak apa-apa aja kok, ya toh. Nggak perlu. Kalau Bapak Ibu, wah lupa lipstik kan, ya nggak usah dibuka kameranya, ya nggak apa-apa. Nanti paling nggak diprotes, Mas Ipan juga nggak akan tertarik lipstik apa enggak ya, Bu. Ya, udah luangkan waktu. Ini mahal pertemuan ya. Nanti coba lihat aja setiap sesinya itu, mencari referensi terbaik, instalasi alat, digital writing, template itu semua hampir pakai tuyul semua ya. Kalau Bapak Ibu lewat tentu akan repot ya. Kita sudah buat 2 lapis, rekod juga ada ya. Rekod nanti seperti ini kita rekod juga nanti Bapak Ibu diberikan. Kemudian video sudah kami siapkan juga, Bapak Ibu bisa akses kapan saja sampai selama-lamanya. Kemudian interaktif juga kami siapkan 8 kali pertemuan. Nanti kita layani pasca online ini selama 3 bulan ya. Bapak Ibu bisa chat ke Novan, ke Hanifah selama 3 bulan ya. Jadi kawan-kawan semuanya supaya tidak sampai ke 3 bulan, kalau bisa hari ke-8 submit semua ya. Apakah Bapak Ibu keberatan dengan sistem kita? Ada yang keberatan? Enggak ya? Tidak. Sepakat ya? Oke? Sepakat. Oke. Jadi Bapak Ibu bantu kami untuk Bapak Ibu selesai. Supaya kami juga bangga dengan Bapak Ibu ya. Nggak ada paper yang sempurna. Yang sempurna itu adalah yang disubmit tuh. Nanti ada review, ada revisi dan seterusnya. Itu urusan nanti. Yang penting Bapak Ibu berani submit ya. Saya kira gitu kawan-kawan semuanya yang kami hormati, biar tidak memakan waktu panjang karena hari ini semua 23 itu semuanya harus semua jadi judulnya. Nanti dibantu satu-satu ya, cek satu-satu ya, Mas Ipan sama Mbak Hanifah. Saya kembalikan ke Mas Ipan dan Mbak Hanifah. Selamat belajar, selamat berjuang. Semoga perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara resmi kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo. Mungkin sebelum live kita bisa foto bersama dulu gitu untuk dokumentasi di hari pertama. Bapak dan Ibu, monggo jika berkenan bisa buka open kamera sebentar gitu. Kita foto bersama Bapak Ibu, mumpung di sini ada Pak Jo. Jadi kita bisa foto bersama dulu supaya enak gitu. Pak Pranowo di mana nih Pak Pranowo sambil jalan-jalan nih? Ke mall. Oke, sudah siap semua Bapak Ibu? Ada yang masih ingin open kamera? Yang tidak pun nggak ada masalah, nggak apa-apa. Oke, nanti ada dua gaya nih Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon ada 2 gaya yang bisa disiapkan. Yang pertama gaya formal, yaitu adalah seperti biasa senyaman Bapak dan Ibu. Nanti gaya ala rumus Scopus gitu. Kita mulai di gaya yang pertama dulu. Silakan Bapak Ibu siapkan senyum terbaiknya gitu. Saya mohon izin untuk screenshot gitu nggih. Siapkan senyum terbaik. Saya mulai hitung. 1, 2, 3. Oke. Oke. Satu lagi gaya ala rumus Scopus Bapak Ibu semuanya. Sama seperti yang Pak Jo. Jadi gaya rumus Scopus seperti ini. Jangan depan muka agak turun dikit gitu. Seperti ini. Silahkan Bapak dan Ibu siapkan gaya ala rumus Scopus. Kita akan mulai hitung. Yap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Jo. Kita bisa langsung mulai nggih, saya mohon izin gitu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sedikit pembukaan dari Pak Jo nggih. Luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu semuanya nanti sama seperti yang Pak Jo sampaikan, insya Allah saya dan Mbak Hanifah akan selalu mendampingi Bapak Ibu selama 8 sesi ke depan. Nantinya juga setelah 8 sesi masih ada pasca pendampingan, yaitu selama 3 bulan. Jadi target kami tidak hanya paper Bapak dan Ibu selesai. Kalau bisa memang papernya itu sampai publish gitu nggih. Sampai nama Bapak dan Ibu itu ada di Scopus. Jadi Bapak Ibu semuanya itu sedikit penyemangat dari Pak Jo. Saya mohon izin nanti mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang masih ingin ketemu dengan Pak Jo bisa di lain waktu. Tapi mungkin
hari ini, malam hari ini kita bisa langsung mulai, Bapak Ibu semuanya. Ini, oh ya, jadi Bapak Ibu semuanya video materi sama, ada di website kami, dan setiap pertemuan, setiap sesi akan kami record, dan recordnya akan kami bagikan besok harinya, gitu nggih. Jadi nggak perlu khawatir, kalaupun hari ini berhalangan hadir, masih ada record materinya. Gitu. Oke, kita mulai Bapak Ibu semuanya tanpa berlama-lama, takutnya ya sudah jam 8 juga, jadi kita langsung mulai. Untuk materi kita malam hari ini adalah terkait dengan judul dan topik paper yang menarik Bapak Ibu semuanya. Sama seperti yang sering Pak Jo sampaikan, judul itu adalah first impression dari paper kita. Jadi jangan sampai first impression dari apa yang kita tulis itu sudah buruk dulu di mata orang kan gitu. Nanti takutnya ke depannya malah tidak enak kan gitu. Nah, untuk materi malam hari ini akan disampaikan oleh Mbak Hanifah. Ini saya perkenalkan dulu ke Mbak Hanifah. Ini salah satu trainer juga di Rumah Scopus yang satu angkatan dengan saya gitu. Memang agak tua dia, tapi ya insya Allah satu gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, dan saya mohon izin nanti setelah materi disampaikan oleh Mbak Hanifah, kita akan bagi untuk break room supaya semua peserta bisa kami dampingi untuk pengoresian judul. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah materi Mbak Hanifah sampaikan, kami akan langsung bagi 2 kelompok nantinya, dan silakan join ke break room sesuai dengan list yang kami berikan nanti, supaya malam hari ini judul selesai. Nggak ada alasan pertemuan besok judulnya masih belum bagus gitu ya. Jadi itu tanpa berlama-lama saya serahkan untuk Mbak Hanifah waktu dan tempat. Monggo Mbak. Terima kasih Mas Novan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salam mungkin warahmatullahi. Oke, langsung saja nih Bapak Ibu. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Novan, setelah ini kita akan mungkin biar lebih enak kita di break room gitu nggih. Tadi sudah ada pertanyaan nih dari Ibu Hasnarianti, apakah judul harus sesuai dengan disertasi atau tidak gitu nggih. Nah, kalau di Rumah Scopus Bapak Ibu, kita punya standar khusus untuk judul. Mungkin izin untuk share screen nggih. Oke, apakah sudah muncul share screen saya, Bapak Ibu? Sudah nggih? Nah, oke. Di sini judul Ararma Scopus, Bapak Ibu, itu harus mencangkup ke 3 hal. Oke, yang pertama adalah metode. Namun metode gimana? Apakah suara saya aman, Bapak Ibu? Aman nggih suara saya? Aman, Mbak. Tadi bocor, Mbak. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya ulangi, nggih. Jadi, di Rumah Scopus itu, Bapak Ibu, kita judul itu harus mencangkup ketiga hal. Yang pertama itu adalah metode. Nah, dari judul saya ini, dari judul contoh yang saya paparkan, Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMEs. Nah, metode di sini adalah variabel yang mempengaruhi, Bapak Ibu. Jadi variabel yang nanti akan mempengaruhi objektif atau variabel yang lainnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah signifikansi atau kebermanfaatan. Nah, signifikansi ini Bapak Ibu, kita bisa dapatkan dari hasil penelitian yang sudah kita laksanakan. Jadi kebermanfaatannya itu untuk apa? To improve kah? Untuk mengurangi kah? Hanya untuk mengeksplorasi kah? Atau hanya untuk mendeskripsikan kah? Nah, kayak gitu. Jadi di judul itu, sepanjang apapun judul Bapak Ibu, sependek apapun judul Bapak Ibu, harus ada ketiga hal. Lalu yang terakhir adalah objektif Bapak Ibu. Kalau metode itu variabel yang mempengaruhi, kalau objektif itu adalah variabel yang dipengaruhi Bapak Ibu. Gitu. Jadi harus ada variabel yang mempengaruhi, kebermanfaatan, dan juga variabel yang dipengaruhi. Lalu kalau semisal tadi ada pertanyaan dari Ibu, kalau dari disertasi gitu nggih. Disertasi itu kan biasanya kita akan memiliki banyak variabel yang dipengaruhi. Nah, kalau semisal Bapak Ibu bisa memecah gitu nggih dari judul disertasi itu menjadi beberapa judul atau mungkin datanya juga bisa kita pecah-pecah gitu nggih. Silahkan nanti mungkin bisa kita kaitkan
X dan Y itu satu satu saja. Jadi satu X dan juga satu Y. Jadi lebih enak Bapak Ibu. Lalu nanti mungkin data yang banyak itu juga bisa kita pecah-pecah menjadi banyak paper. Begitu. Jadi sepanjang apapun judul Bapak Ibu, sependek apapun judul Bapak Ibu, silahkan dimasukkan ketiga unsur ini. Metode, signifikan, dan juga objektif. Variabel yang mempengaruhi, kebermanfaatan, dan juga variabel yang dipengaruhi. Begitu nggih? Lalu untuk susunannya apakah harus seperti ini? Tentu tidak Bapak Ibu. Susunannya boleh fleksibel. Boleh signifikansinya yang ada di depan, boleh objektifnya yang ada di depan. Tergantung Bapak Ibu mau meng-highlight yang mana. Bapak Ibu mau kalau kita sering bilang itu mau menjual yang mana. Kalau dari judul saya mau menjual digital marketingnya atau metodenya. Jadi orang-orang tuh mau saya buat fokus ke dalam metodenya gitu. Tapi kalau semisal Bapak Ibu mau menjual kebermanfaatannya, signifikansinya, bisa nanti to improve atau kebermanfaatan itu taruh di depan. Begitu. Jadi untuk susunannya itu fleksibel tergantung Bapak Ibu mau men-spotlight yang mana, mau menjual yang mana, mau menegaskan di variabel yang mana atau di kebermanfaatannya kayak gitu. Untuk penjelasan saya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Apakah perlu adanya pengulangan? Lanjut, Bu. Lanjut. Cukup, Mbak. Oke, baik. Oke, yang selanjutnya, kalau semisal kita sudah mendapatkan judul, jangan lupa kita breakdown, Bapak Ibu. Jadi keyword. Nah, di sini keyword itu berasal dari judul kita sebenarnya. Lebih enaknya seperti itu. Lalu, kalau semisal dari judul itu hanya mendapatkan 3 atau mungkin sedikit keyword gitu, nggih. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa memasukkan variabel-variabel lain yang mungkin ada di dalam pembahasan manuskripnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kayak semisal contohnya nih Bapak Ibu, dalam judul saya tadi, Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMES. Di sini saya hanya menemukan 3 keyword nih. Digital marketing, lalu ada marketing for performance, lalu yang terakhir ada SMES. Nah, kalau 3 keyword kan bisa dibilang kurang gitu nggih Bapak Ibu, karena biasanya dalam satu jurnal atau dalam satu manuskrip itu ada 4 sampai 10 kata kunci yang ada di dalam manuskrip tersebut. Jadi kalau misal kurang, boleh Bapak Ibu masukkan keyword-keyword yang relevan dengan papernya Bapak Ibu. Contohnya nih, saya memasukkan kata kunci mobile marketing. Nah, ini adalah kata kunci atau keyword yang tidak ada di judul, tapi di dalam paper saya juga membahas nih tentang itu. Ada keterkaitan nih dengan mobile marketing gitu. Jadi silahkan nanti boleh Bapak Ibu masukkan keyword-keyword yang relevan dengan papernya Bapak Ibu, walaupun itu tidak ada di judul. Begitu nggak ya? Lalu kalau semisal nih di judul Bapak Ibu ada spesifikasi tempat, semisal di Kabupaten Klaten atau di SMA Negeri 1 Klaten. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa kita kurangin nggih Bapak Ibu. Mungkin untuk spesifikasi tempat nanti kita bisa menuliskan di metodenya saja. Dalam judul kita kalau bisa kita bawa secara umum dulu. Jadi nanti mereka bisa masuk papernya Bapak Ibu itu bisa masuk ke semua hal gitu dalam pencarian. Jadi tidak ada penyempitan gitu nggih. Semisal kalau Bapak Ibu, wah ini harus dimasukkan Mbak kabupatennya ini gitu nggih. Silahkan nanti bisa dipertegas di dalam metodenya saja. Kita pertegas di sana, kita tuliskan kalau penelitian ini khusus di kabupaten ini kayak gitu. Lalu di dalam judul juga tidak boleh adanya singkatan nggih Bapak Ibu. Walaupun itu singkatan resmi gitu nggih, kalau bisa dalam judul jangan adanya singkatan. Begitu nggih? Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Itu SMS bukannya singkatan, Mbak. Yang mana? Ini Ini. SMS Iya. ya. Nggih, nggih. Ini sebenarnya singkatan, tapi kalau dalam manuskrip asli kita saya jabarkan Bapak, UMKM itu. Oh, oke oke. Nggih. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
Kalau hukum gimana, Pak? Gimana Bapak Hukum. maksudnya? Kalau hukum kira-kira ada kaitan dengan hukum. Kalau sebenarnya ini judul bisa kita masukkan ke dalam semua lini ya Bapak Ibu, entah itu hukum, entah itu eh, bidang apapun gitu. Asalkan mencangkup ketiga hal ini saja Bapak. Gitu. Jadi keterkaitan kalau hukum kan juga mungkin akan ada seperti em, signifikansinya pasti akan lebih banyak ya Bapak karena hukum itu kan bisa mengurangi, meningkatkan atau hanya mengeksplor atau mau menjelaskan, mendeskripsikan suatu masalah, permasalahan atau suatu mungkin berkaitan dengan kebijakan gitu nggih. Agraria misal. Gimana Bapak? Agraria misal. Oh, Agraria. Hukum heeh. agraria. Oke. Permasalahannya di mana? Maksudnya dengan Sengketa lahan misal, Mbak. Sengketa sengketa lahan perkebunan. oke. Nah, oke. Di situ asalkan nanti akan ada Bapak sudah ada hasilnya belum Bapak? Hmm, hasilnya sebenarnya kata ada teman secara praduga saja Mm-mm. bilangnya bahwa sengketa ini sampai sekarang belum pernah selesai gitu. Justru Oh, semakin oke. lebar gitu. Oke, Nje. Nah, jadi sebenarnya karena tadi saya mengatakan signifikansi itu berasal dari hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, di sini memang lebih enaknya kalau kita udah punya hasil nih, jadi kita bisa langsung menunjukkan di dalam judul kita, oh ini loh kebermanfaatannya, oh ini loh fungsinya, kayak gitu, nggih. Nah, Iya. kalau semisal belum ada hasil atau belum ada penelitian gitu, nggih, silahkan nanti Bapak Ibu bisa dikira-kira dulu. Ini tujuannya penelitian ini tuh mau seperti apa? Hasil akhirnya outputnya itu mau seperti apa? Mau menunjukkan apa? Mau mengurangi apa? Mau meningkatkan apa? Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa praduga dulu. Nah, nanti kalau semisal nanti sudah ada hasilnya, ternyata kok oh Dapatkan prestasi aja Bang. gimana Ibu? Kalau misalkan ditanya. Oke. Oke, mungkin sepertinya karena sudah ada pertanyaan yang langsung menuju ke judul Bapak Ibu langsung gitu, nggih. Bagaimana kalau Ini Mbak, oke oke gimana gimana saya gimana? ini kan penelitian saya tentang Mm-mm, difabel, difabel mm-mm, netra dan nggih, terkait dengan self-regulated learning. nggih. Dan sudah saya lakukan penelitiannya. Kalau mau Oke. nulis itu apakah self-regulated learning difabel netra, mahasiswa Mm-mm, ini ya, mahasiswa mm-mm. netra untuk kesuksesan studi gitu bisa enggak? Oke, mungkin lebih enak kita mungkin langsung saja ke breakout room nggih Bapak nggih. Oke, mungkin oke Mas Rizal, oke Bapak Ibu saya buatkan. Ya, saya ini memang di perjalanan kendaraan mohon maaf, jadi sinyalnya agak dari Temanggung ke Oke, Wonosobo. Nje, nggak Karena apa-apa Bapak Nje. Nanti setelah ini mungkin akan kita persiapkan untuk breakout roomnya, nggih Bapak Ibu, karena sudah ya, siap. pertanyaannya sudah menuju ke judulnya Bapak Ibu gitu, nggih. Biar lebih enak. Nanti silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam eh sebentar, apakah? Oh, sudah dibuat. Mas Ipan, apakah sudah membuatkan breakout roomnya? Ya, terus saya juga mau nanya, Oke, bagaimana? begini, tadi itu sempat nonton ya, anunya Nggih, apa namanya, ada dua videonya Pak Jo itu. nggih, Kalau saya juga dalam perjalanan ini di kendaraan, tapi nggih, bukan Bapak. nyopirnya ya, nanti Nggih, sopir. Ya, jadi begini, itu kan judul terdiri dari modul, signifikan, dan iya. objek. Nah, tadi sempat disebut di dalam eh, video itu katanya bisa objek, bisa subjek, bisa juga disebut subjek. Nah, kira-kira kalau subjeknya seperti apa? Saya cuma bisa membayangkan kalau misalnya tadi marketing, apa namanya tadi, digital marketing Mm-mm. adalah sistem yang ditambah kata sistem di situ. Boleh nggak?
digital marketing is apa tadi? Sistem yang membuktikan tentang marketing performance. Kira-kira bagaimana? Itu tadi ya. Digital Oke. marketing itu adalah merupakan sistem yang jadi ada kata subjek di situ. Ataukah objeknya sendiri itu bisa diganti subjek atau bagaimana? Nah, oke Coba. di sini. Oke, baik Bapak. Nah, kalau di sini kan eh, digital marketing to improve. Nah, to improve ini adalah signifikansi, Bapak. Jadi Ya, ya. kebermanfaatannya. Nah, kalau semisal di sini Bapak hanya menambahkan sistem, itu kan belum menunjukkan kebermanfaatannya. Iya, Ya. ini digital marketing adalah sebuah sistem. Tapi sistem untuk apa? Nah, itu kita perlu highlight itu. Gunanya Iya. digital marketing ini untuk apa? Untuk meningkatkan Nah, kah? Untuk hanya ya, untuk jadi mengeksplor kah? betul. Objek itu Nggih. kan memang perlu. Tapi tadi itu ada di rekaman itu dia katakan bisa metode, bisa signifikan, satu metode, dua yang signifikan, bisa subjek atau objek dia bilang gitu. Objek Bapak biasa kita Ya, pakai. dia objek atau subjek. Nggak ada kata-kata subjek itu yang mengganggu di pikiran saya kok. Ada kata-kata subjek Bapak. Ada kata-kata subjek itu. Oke, baik. Jadi gini, Di rekaman pada itu. Oke, Bapak, siap. Nggih. Pada intinya adalah yang penting itu ada X dan Y-nya, Bapak. Gitu. Entah itu dia akan menjadi objektifnya, entah itu dia akan menjadi subjektifnya di dalam judulnya Bapak Ibu. Yang penting itu ada X dan Y-nya. Gitu. Dan juga dari X dan Y ini nanti ada objektif, akan ada signifikan atau kebermanfaatannya. Gitu. Tolong saya belum ngerti itu yang subjek. Ya, baru 2 kali saya ngikutin ini dan baru. Oke. Jadi X dan Y-nya itu tadi apa itu ya? Nah, X dan Y itu adalah metode dan juga objektif. Kalau saya sebut biasanya bahasa lebih enaknya adalah variabel yang mempengaruhi dan juga variabel yang dipengaruhi. Oh iya. Ya, terima Nggih. kasih. Baik, Bapak. Jadi saya mungkin lebih Mbak, enaknya dibaca contohnya nih. pakai bahasa Indonesia mungkin Mbak supaya lebih dipahami oleh Oke. user yang Nah, oke baru kalau kita gitu. bahasa Indonesia kan gitu nggih. Di sini adalah digital marketing untuk meningkatkan performa marketing dari UMKM. Kayak gitu. Jadi digital marketing ini kenapa kok kita sebut metode? Karena dia adalah variabel yang mempengaruhi. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya untuk meningkatkan si performance atau eh, peningkatan penjualan dari UMKM ini. Kayak gitu. Ya, nah, terus dijelaskan lagi Mbak. Tadi kan metodenya di depan. Tadi terus gimana kalau misalnya to improve-nya itu di depan. Nah, itu coba pakai bahasa Indonesia. Jadi biar bisa dipahami yang lain gitu. Oke, Misalnya, baik. nah, Oke. Nah, kalau misalnya semisal peningkatan digital marketing dalam marketing performance apa? salah. Gini Bapak, kalau bahasa Indonesianya Oh, signifikansinya di depan adalah peningkatan marketing performance untuk UMKM menggunakan digital marketing. Kayak gitu. oh iya jelas. Oke. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau tadi itu yang digital marketing adalah Heeh. yang meningkatkan marketing performance, boleh nggak? Betul, belum. Betul Bapak, sudah benar seperti itu. Adalah sistem yang yang meningkatkan Marketing marketing. performance. Jadi ada subjeknya juga, ada objek. Kalaupun Bapak nggak pakai sistem pun juga nggak masalah. Jadi kalaupun Bapak hanya digital marketing untuk meningkatkan marketing performance pun juga sudah bisa. Ya. Cuma kalau dalam susunan bahasa Indonesia Mm-mm. kurang indah karena harus ada sistem, harus ada subjeknya. Ya. Oke, nggih, betul. Kalaupun semisal Bapak mau gunakan subjek, jadi kalau mau SPOK gitu atau gimana? Ya, itu tadi kan kalau di bahasa Inggris kan cukup digital marketing to improve marketing Nggih. performance. Tapi Heeh. kalau bahasa Indonesia kan ini dia terjaring oleh WebI tadi,
ya sistem perkamusan Indonesia tata Oh, bahasa. Jadi harus ada anunya. Kata kerja itu harus ada subjeknya baru indah. oke. Nah, Dan itu kembali adalah lagi sistem yang meningkat ya. meningkatkan marketing performance. Jadi Boleh. Enggak, itu juga boleh. Jadi untuk judul ini, jadi gini, tadi saya di awal menyampaikan intro, sepanjang apapun judul Bapak Ibu, sependek apapun judul Bapak Ibu, harus ada ketiga hal ini. Karena itu, jadi kuasanya Bapak Ibu mau menambahkan kata sistem atau enggak gitu nggih, mau sepanjang apapun judul Bapak Ibu, mau ada subjek atau tidak gitu nggih, yang penting sudah mencangkup ketiga hal ini gitu. Nanti kalau semisal untuk pembenaran kata, lalu semisal Bapak Ibu bingung, loh Mbak ini kok dalam bahasa Indonesia dia belum bagus nih, belum benar. Nah, boleh Bapak Ibu mau menyempurnakan menggunakan bahasa Indonesia baru diinggriskan boleh. Terus setelah itu nanti di tahap akhir Bapak Ibu finalisasi paper tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Jo akan ada tuyul dalam bahasa Inggris. Nah, ini nanti kita akan perhalus dengan Grammarly Bapak Ibu. Jadi yang akan menyempurnakan tulisan Bapak Ibu, yang akan menyempurnakan kalimat judul Bapak Ibu, nanti akan ada Grammarly yang lebih bisa mengarahkan kita, istilahnya seperti itu. Gitu nggih Bapak Samsul. ya, oke. Baik, terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke. Mungkin karena sudah pukul 8 lebih juga nggih Bapak Ibu, kita mungkin bisa langsung masuk ke dalam breakout room. Oke, sudah dipersiapkan oleh Mas Novan. Mungkin setelah ini juga akan di-share screen.